Yuk, Sok. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana untuk kalian kabarnya, teman-teman? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Di sini saya Sadriando Yuvita Chandra yang akan memandu acara talk show pada hari ini dan menjelaskan apa itu tunagrahita. Dan sebelumnya kita sudah melakukan wawancara dan observasi ke salah satu SLB di Kota Cirebon, yaitu SLB C Pancaran Kasih Kota Cirebon. Dan untuk pemaparan materi yang pertama yaitu kepada Raffi Nurasman, dan pertanyaannya itu bagaimana sih, apa sih gitu definisi dari tunagrahita itu. Silakan kepada Raffi untuk memaparkan materinya. Ya, terima kasih kepada Sadrianto ya. Yang saya dapat dari observasi kemarin tentang apa itu tunagrahita. Tunagrahita itu mereka yang kecerdasannya di bawah rata-rata atau IQ-nya yang di bawah rata-rata dibanding orang normal yang lain, dan menghambat dalam penyesuaian diri. Yaitu jadi si anak tuh susah buat menyesuaikan diri ke lingkungannya. Itu kalau menurut yang saya dapat dari wawancara observasi kemarin sama guru SLB-nya. Terima kasih, mungkin itu saja. Saya balikan ke Sadrianto. Oke, baik, terima kasih kepada Raffi telah memaparkan materinya. Dan yang selanjutnya itu kepada Rojak, yaitu bagaimana sih maaf, kepada Adityo yang selanjutnya, narasumber selanjutnya yaitu Adityo akan menjelaskan bagaimana sih penyebab dari tunagrahita itu. Silakan kepada Adityo. Oke, terima kasih kepada Sadrianto yang sebagai MC yang sudah mengizinkan saya untuk sedikit memaparkan tentang penyebab tunagrahita. Jadi hasil observasi kemarin yang telah saya dapatkan, ada beberapa penyebab, ada beberapa faktor penyebab tunagrahita. Yang pertamanya itu ada kondisi genetik. Jadi kondisi genetik tersebut itu dapat disebabkan oleh kondisi genetika yang diturunkan oleh orang tuanya, meliputi genetika yang abnormal, kombinasi gen yang rusak, dan kasus genetik lainnya. Contohnya itu Down syndrome. Mungkin kalian juga tahu Down syndrome, muka-muka tunagrahita yang Down syndrome seperti apa. Terus selanjutnya ada komplikasi kehamilan. Jadi disabilitas intelektual juga dapat terjadi karena janin tidak berkembang dengan baik di rahim ibu. Faktor pemicunya yaitu apabila ibu mengkonsumsi alkohol atau narkoba saat hamil, terus kurang gizi untuk ibu dan janin, atau terinfeksi virus rubella. Komplikasi kehamilan tersebut mengakibatkan perkembangan otak janin terganggu sehingga anak menjadi kekurangan tunagrahita seperti itu. Terus selanjutnya itu ada masalah kelahiran. Jadi di masalah kelahiran itu, walaupun janin tersebut itu sehat di rahim ibunya, ada resiko bayi lahir terkena disabilitas intelektual dapat terjadi jika bayi kekurangan oksigen saat proses kelahirannya, atau jika bayi dilahirkan dengan kondisi sangat prematur, sangat kecil, belum saatnya untuk dia melahirkan, tetapi di sesar lah, mungkin yang saya ketahui gitu. Terus selanjutnya itu penyakit atau cedera yang serius. Jadi tunagrahita dapat terjadi karena perkembangan dari penyakit serius. Contohnya penyakit meningitis, campak, batu rejen, terpapar racun, tidak mendapatkan perawatan medis yang baik,
dan gizi yang buruk. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dan saya dapatkan. Kembali lagi kepada Sandrianto. Oke, baik. Terima kasih kepada Adityo yang telah memaparkan materinya. Dan selanjutnya yaitu cara mengatasi dari anak tunagrahita itu seperti apa dan akan dipaparkan oleh Ojak. Silakan kepada saudara Ojak memaparkan materinya. Oke, terima kasih kepada Sandrianto. Jadi sebelum mengatasi caranya, jadi kondisi anak tunagrahita itu tidak bisa disembuhkan atau permanen dan belum ada obatnya sampai sekarang. Tentunya masih ada cara untuk mengatasi atau merawat anak tunagrahita ini. Berikut ini adalah beberapa jenis dukungan yang bisa Anda berikan untuk merawat anak tunagrahita. Yang pertama itu adalah intervensi dini pada anak dan balita, yaitu cara terbaik yang dilakukan orang tua untuk anak berkebutuhan khusus sejak usia dini. Yang kedua, memberikan pendidikan khusus untuk anak, dan yang ketiga, memberikan dukungan dan perlindungan keluarga, dan yang terakhir, melakukan program-program keterampilan. Ya, sekian dari saya kembalikan kepada Sandrianto. Oke, baik. Terima kasih kepada Jack yang telah memaparkan materinya. Dan yang selanjutnya yaitu untuk pada Ahmad, yaitu tentang apa sih kekurangan dari SLB yang telah kita datangi waktu itu. Silakan kepada Ahmad Subandi. Ahmad. Ahmad. Suaranya, Mat. Ya, terima kasih kepada Satrianto. Maaf tadi itu belum dipencet. Ya, jadi di sini anak yang mempunyai penyandang disabilitas yaitu tunagrahita itu orang tuanya itu harus benar-benar memahami dan mengerti apa yang dibutuhkan, apa yang disandangnya itu harus tahu. Nah, sebagai orang tua itu harus memotivasi anaknya dan juga bisa sebagai orang tua sharing dengan orang tua yang lain yang mempunyai anak tunagrahita. Dengan sharing tersebut bisa memahami bagaimana keadaan anak tersebut. Beberapa cara untuk merawatnya itu bisa mempelajari dan memahami disabilitas yang anak alami. Lalu yang kedua itu ajari anak itu tentang kemandirian dan tanggung jawab. Diajarinya itu sejak dini, jadi dimulai dari kecil karena anak tersebut mempunyai keterbelakangan mental, jadi harus diusahakan sejak dini untuk meningkatkan kemandiriannya. Lalu yang ketiga itu berkomunikasi dengan orang tua lain dari anak tunagrahita untuk membagikan pengalaman dan saran. Yang keempat, lakukan kegiatan sosial rekreasi. Jadi dengan melakukan kegiatan tersebut, rekreasi tersebut, anak pasti akan lebih refresh dan akan lebih semangat dalam menjalani kehidupannya. Lalu yang kelima itu membutuhkan perhatian khusus. Jadi anak yang menyandang disabilitas khususnya tunagrahita itu membutuhkan perhatian yang khusus, perhatian yang lebih daripada anak yang pada umumnya yang normal. Yang selanjutnya itu kekurangan dan kelebihan dari SLB dan potensi-potensi yang dimiliki dan yang menjadi kelebihannya dalam bidang penjas. Dari wawancara kemarin di SLB pancaran kasih, menurut kami kekurangannya tidak begitu berpengaruh karena
Di sana guru-gurunya juga termasuk lulusan-lulusan perguruan tinggi yang mempunyai potensi. Di SLB tersebut juga mempunyai banyak potensi anak didiknya. Ada yang mempunyai juara, ada yang meraih juara pada suatu perlombaan, yaitu salah satunya cabang lomba atletik nomor lari yang diraih oleh saudara Raihan. Jadi walaupun dia mempunyai kekurangan dalam hal disabilitas yaitu tunagrahita, namun dia juga bisa meraih prestasinya. Nah, itu suatu kelebihan dari SLB tersebut. Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada moderator. Silahkan. Oke, terima kasih kepada Ahmad Subandi yang telah memaparkan materinya. Dan yang pertanyaan terakhir nih untuk narasumber yang terakhir, yaitu Mita, bagaimana sih pembelajaran yang baik dan media yang cocok untuk anak tunagrahita itu? Silakan kepada Mita untuk memaparkan materinya. Ya, terima kasih kepada Sadrianto. Di sini saya akan memaparkan tentang pembelajaran apa yang tepat dengan keterbatasan tunagrahita dan medianya. Nah, jadi pembelajarannya ini proses interaksi antara peserta didik atau siswa dengan pendidik atau guru dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar yang meliputi guru dan siswa yang saling bertukar informasi. Definisi pembelajaran juga bisa diartikan sebagai suatu proses oleh guru atau tenaga didik untuk membantu murid atau peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Nah, sedangkan media yang dipakainya adalah karakteristik kecerdasan tunagrahita ini mempunyai keterbatasan kapasitas dalam belajar, sulit memusatkan perhatian, mempunyai kelainan persepsi dan mudah lupa. Jadi kita tuh buat sesuatu yang menarik seperti animasi dengan kayak film gitu, sehingga mudah paham dan tidak lupa. Nah, terima kasih. Cukup sekian. Oke, baik. Terima kasih kepada Mita yang telah memaparkan materi terakhir. Dan tidak terasa kita di talk show kali ini sudah di ujung acara ya. Dan saya sebagai moderator akan menjelaskan yaitu kesimpulannya dari talk show kali ini. Kesimpulannya yaitu penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kekurangan intelektual dan fisik motorik si anak. Manusia pada umumnya karena pada dasarnya semua yaitu sama, yaitu ciptaan Tuhan. Penyandang disabilitas harusnya dapat dukungan penuh dari kita sebagai masyarakat, itu mendapat dukungan penuh, apresiasi terhadap segala yang berkaitan dengan disabilitas. Penyandang disabilitas harusnya mendapat dukungan penuh dari berbagai khalayak masyarakat, baik itu dari tingkat miskin sampai tingkat atas. Nah, bisa nantinya menyalurkan bakat yang suatu saat bisa menjadi berguna gitu bagi bangsa dan negara ini. Mungkin seperti itu talk show kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.